selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Johan dan istri saya Tika di salah satu segmen spesial bersama dengan JRW Box Media, yaitu di segmen musik atau ngulas kisah. Nah, jadi seperti yang kita udah sama-sama tahu ya. Jadi kan kalau segmen musik ini kan benar-benar segmen yang kita bisa bahas semua hal ya. Sebenarnya ini karena ada satu kucing kita nih, karena topiknya tadi kita juga khusus terutama buat teman-teman cat lover atau pecinta kucing ya, ini pasti bakal cocok banget. Jadi sorry gua agak distraksi sama ini bocah soalnya. Nah, jadi di segmen kali ini kita pasti kan eksplor banyak hal ya, mulai dari hobi, ada siapa ya? Mungkin dari hobi, terus kegiatan-kegiatan yang pastinya bisa membantu kita menghasilkan income tambahan dan juga banyak hal positif lainnya nih teman-teman. Salah satunya kalau ngomongin soal hobi adalah hobi yang berkaitan sama cara kita untuk mengurus kucing. Begitu? betul. Karena di rumah kita itu pemelihara kucing, dan ini adalah emaknya yang memelihara kucing gitu ya. Dan sorry ya, ini kucing kita namanya Bob, ini salah satu kucing kita. Nah, Coba belas itu Bob. Beb, jadi udah ada 5 pertanyaan yang sudah dikumpulin sama tim JRW Box Media nih. Nah, jadi topik yang kali ini nih bagus banget. Oke. Ini kamu banget nih. Topik soal ngurusin kucing. Jadi mungkin pertanyaan pertama. Ya. Kucing kita udah ada berapa sih? Ada Tadi itu lagi. nggak banyak banget lah. Kucing kalau untuk yang di rumah sih ada 3. Di luar itu datang sendiri, jadi datang makan selesai pergi lagi. Nanti datang kalau udah lapar datang lagi, ntar pergi lagi kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Iya. Cuma mungkin kamu bisa cerita nggak nih si yang satu ini nih si Bob? Oh ya, ini kucing kesayangan. Semua kesayangan sih, cuman ini dia ekspresif banget sih mukanya. Jadi dia waktu itu saya temuin itu di gudangnya Indomaret. Jadi saya bawa waktu dia baru lahir dan sekarang udah sebesar ini, gitu. Jadi di gudangnya Indomaret ya. Terus waktu itu kamu waktu bawanya itu dulu kan Pakai kardus terus kita masukin mobil. Udah sampai sekarang nih sehat. iya. Dan dia kan nggak sendirian kan waktu itu. Iya, ada ibunya, ada 4 saudaranya dan semuanya nggak tahu udah kemana. Cuman dia aja sih tinggal yang nyisanya. Iya Bob. Jadi itu pertanyaan pertama nih Beb. Nah terus karena kan banyak juga nih, maksudnya teman-teman kita yang juga mau nanya ya, soal tips khusus, terutama mungkin cara merawat kitten, karena kan sebenarnya kita ada ya beberapa kitten yang tanpa induk kan, dan kita rawat sampai dengan alhamdulillah sampai dengan gede. Nah kamu ada tips khusus nggak kalau soal itu? Kalau tips khususnya sih saya sering banget iya Bob. Turunin dulu. Oke. Jadi tips khususnya itu kalau untuk kitten yang tanpa indukan yang tiba-tiba datang atau tiba-tiba saya ambil di jalan, itu saya pertama harus selalu sedia obat diare. Itu satu, obat diare, karena memang kalau kitten itu kan agak rentan yang tanpa indukan ya. Jadi pokoknya obat diarenya, susunya, terus penghangat ya, contohnya seperti lampu itu itu wajib gitu. Jadi dia biar merasa nyaman terus gitu. Nah, terus kalau menurut kamu ya, kucing itu perlu vaksin nggak? Wah perlu, itu perlu banget, karena buat ya kita aja, yang kita dari bayi aja divaksin gitu, kucing pun juga sama gitu. Itu vaksinnya juga ada vaksin vaksin pertama itu F3, F4 dan rabies gitu. Itu wajib. Kalau untuk saya ya, untuk kucing-kucing saya wajib vaksin, dan minimal harus divaksin itu berat badannya itu minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo itu udah bisa divaksin dan dalam keadaan sehat gitu ya. Terus kalau kayak obat cacing juga perlu? Obat cacing perlu, pokoknya obat cacing itu coba cari khusus untuk kucing itu juga ada, banyak lah di marketplace juga banyak, itu wajib juga untuk obat cacing, karena memang kucing itu kalau pokoknya wajib deh. Pokoknya wajib. Ya kan, tapi emang itu benar ya teman-teman, karena sebaiknya harus dilakuin. Dan terus kalau menurut kamu ya, steril itu perlu nggak buat kucing? Saya pribadi setuju untuk pro steril.
Karena apa? Jadi satu gini, untuk yang betina, kucing betina itu kita nggak bisa manage, kita nggak bisa mantau dia 24 jam. Bisa jadi saat kita lengah dia dikejar sama kucing jantan, dan kucing itu cepet banget hamil dan melahirkan. Saya nggak kebayang ya itu berapa puluh ratus ribu anak kucing di jalanan itu terlunta-lunta. Nah itu saya mikirnya di situ. Jadi satu, steril itu sehat juga untuk kucing. Pokoknya badan jadi gendut ya, kayak tadi Bob itu juga dia udah di steril. Pokoknya steril itu kalau untuk saya pribadi itu wajib. Gitu. Ya jadi karena kalau nggak steril berarti efeknya bisa ya kasihan kucingnya juga, betina juga kalau keseringan melahirkan juga pokoknya bahaya gitu. Nah ini sekarang ngomongin soal grooming gitu. Jadi kalau misalnya soal yang paling simpel deh, soal mandi gitu ya. Kucing itu pasti perlu dimandiin kan. Kalaupun dimandiin itu waktu yang paling pas menurut kamu tuh per kapan? Saya sih nggak pernah nentuin harus berapa kali dalam 1 minggu atau 2 minggu, enggak. Cuma kalau kucing saya itu mandi 1 bulan sekali karena memang indoor gitu. Jadi dirasa memang nggak terlalu bau, nggak terlalu kotor, ya saya nggak akan mandiin gitu, karena memang mereka juga tiap hari juga mereka mandi dengan caranya mereka sendiri gitu. Jadi saya kalaupun saya bawa ke pet shop itu 1 bulan sekali untuk dimandiin. Halo teman-teman, lanjut lagi di segmen musik ya. Jadi tadi sempat putus dulu ya karena tadi kan sempat ada azan, dan kebetulan juga tadi kucing kita si Bob sempat kabur nggak tahu kemana. Sekarang udah ada gantinya. Gantinya yang lebih besar. Yang ini lebih gede ya. Ini cewek dan kita namanya tuh Gembul. Nah, Beb, kita lanjut lagi ya. Tadi habis break azan. Tadi ada titipan pertanyaan ya. Jadi pengen tahu nih kisah dari setiap kucing-kucingnya kita. Nah, tadi kan Bob udah, sekarang Gembul, Beb, kamu ceritain, Beb. Jadi gini, ini satu kucing saya tiba-tiba datang di teras, kondisinya nggak gede begini waktu dulu. Jadi kucingnya kurus, kecil, tinggal tulang doang dan jamuran. Jadi ya udah sana. Jadi saya rawatnya waktu itu jamurnya saya obatin pakai minyak kelapa atau VCO. Itu ampuh banget buat jamur kucing. Jadi setelah jamur rontok, saya kasih obat cacing, saya kasih makanan yang sehat, dan waktu itu saya langsung bawa ke klinik diperiksa, dan ternyata dia ada kista di rahimnya. Jadi otomatis saat itu juga langsung disteril, dioperasi untuk pengangkatan kistanya juga. Jadi alhamdulillah sekarang kondisinya sehat dan besar. Jadi ini sebenarnya tumben ya. Iya. Mereka tuh kayaknya agak sensi ya. Iya, dia nggak mau masuk video, takut terkenal mungkin. Nah, lanjutin yang tadi, Beb, soal makanan. Iya. Karena kan kita harus ngejagain gizinya. Iya. Nah, kalau menurut kamu makanan kucing yang harus diperhatiin itu tuh seperti apa sih? Satu, nutrisinya harus ada, saya cek dulu. Terus food controlnya juga harus ada. Jadi semua terjamin gizi dan yang lainnya. Jadi dan satu, jangan keseringan dikasih makan yang wet food atau yang basah, karena itu menimbulkan karang gigi pada kucing. Itu bahaya gitu. Jadi untuk makanan saya selalu ganti-ganti. Saya kadang saya kasih Pro Plan, kadang saya kasih Royal Canin, dan berbagai macam merek lainnya sih gitu. Jadi saya campur gitu. Jadi biar kucing saya juga nggak bosan. Kita juga bosan kan dengan satu menu aja, begitu juga mereka gitu. Dan pokoknya jangan setiap hari dikasih yang basah. Oh iya. Ambil nih, jadi mungkin sambil Oh iya, contoh. ini salah satunya ya, kebetulan Royal Caninnya habis. Jadi ini salah satunya, dan yang ini juga Happy Cat. Nih, ini mereka doyan banget. Gitu ya. Ini kalau nanya pengeluaran, keluar duit berapa, Bu? Buat makanan kucing kayak gitu? Ya, jadi ketahuan dong. Coba. Enggak mahal sih, karena kan memang mereka jadwal makannya juga dijatah itu jadi pagi dan sore gitu. Jadi 2 kali sehari, itu cukup untuk mereka gitu. Karena kalau terlalu banyak juga nanti obesitas, kasihan juga gitu. Jadi pengeluaran ya standar lah, nggak terlalu besar dan nggak kecil juga gitu. Oh ya, pasir juga saya pakai pasir yang gumpal atau yang wangi, jadi rumah juga nggak terlalu nggak bau gitu dengan kotorannya mereka. Oke, jadi normalnya kalau ini nggak ada sih. Iya. Normalnya kalau pengeluaran buat
merawat kucing itu idealnya dalam nominal? Dalam Kira-kira nominal. berapa kisaran? Kalau saya kan karena biasa beli yang karungan ya, maksudnya yang dalam porsi besar, itu saya untuk 2 bulan kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu itu makanan dan pasir. Dan gue natapin dia 18.000 ya. Ketahuan. Ya tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kan memang kita kan memang sudah allocate itu ya teman-teman ya, jadi sebenarnya selama memang kita sudah budgetkan dan emang pengeluaran juga emang sudah terukur, sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya. Itu untuk 2 bulan, nggak untuk Iya, 1 bulan. Jadi sebulan itu terhitungnya ya sekitar 400 ribu. Iya, sebenarnya justru malah lebih hemat ya kalau secara Lebih hemat, saya lebih hemat beli yang langsung sekaligus gitu. Memang beli di awal terasa gede banget gitu, cuman memang lebih irit gitu, lebih hemat. Jadi itu ya teman-teman yang harus dicatat. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Tadi dulu, vitamin. Aku mau kasih tahu. Oh, iya. Vitamin untuk kucing itu wajib ya. Kita harus ada juga P3K untuk kucing-kucing kita gitu. Jadi dari obat diare, obat flu, vitamin daya tahan tubuh dan yang lainnya itu wajib. Mungkin saya nggak bisa sebutin di sini, tapi teman-teman juga bisa searching di Google atau di Marketplace, itu banyak banget vitamin-vitamin untuk kucing gitu. Jadi kalau ada tambahan boleh nanti di komen ya. Juga berapa duit? Nggak murah itu murah. Lanjut. Ya, maksudnya kayak tadi ya. Jadi makanan, pasir, vitamin. Yep. Tiga. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir. Oke. Dari teman-teman JRW Box Media. Nah, jadi yang mau ditanya itu efek melihara kucing. Efek memelihara kucing, efeknya itu positif. Saat kita capek, saat kita stres, jujur saya kalau ngobrol sama kucing itu plong. Terus kita tuh bawaannya tuh seneng gitu, biarpun mereka juga nggak ngerti juga apa yang kita omongin gitu. Cuma mereka itu pokoknya kalau saya lagi kesel, saya lagi sedih, kalau ngobrol sama kucing itu jadi senang aja gitu, plong ya, biarpun masalah juga nggak akan hilang sih gitu, cuman saya plong aja ngobrol sama kucing. Dan kalau saya habis keluar kota atau dari mana yang dicari ya kucing gitu, karena memang ngangenin. Bukan suaminya. Oh bukan, suaminya khusus tanggal 25 aja. Karena teman-teman jadi mungkin ya, gue nambahin tingkat sih. Gue itu juga sebenarnya juga bukan yang pencinta kucing banget, enggak. Tapi memang benar, karena dulu awalnya kita melihara kucing itu kan gue sempat ya ditugasin di luar kota, di Medan waktu itu hampir 1,5 bulan sendiri, dan Setika sendirian kan di rumah. Jadi kan waktu itu pertama kali kita adopsi kucing ya. Iya. Dan dari situ memang akhirnya benar yang tadi Tika bilang, kok kita datang ke rumah ada yang semangat yang lucu gitu ya, ngasih spirit yang positif, dan semua stres di kerjaan atau kalau ada pikiran yang lain-lainnya tuh waktu ngeliat kucing tuh jadi Berkurang. ya, berkurang. Iya. Nah, jadi semoga ini juga bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman semua, apalagi yang mungkin sedang mempertimbangkan gitu ya Beb, Iya. untuk memelihara kucing, atau teman-teman semua yang sudah menjadi seorang cat lover ya, semoga ini juga bisa menjadi tips yang bermanfaat. Jadi Pokoknya, aku mau tambahin, sorry. Pokoknya jangan beli kucing ya, jangan beli kucing. Kenapa? Ya memang nggak boleh, kan banyak juga kucing domestik atau kucing kampung itu juga kalau kita rawatnya juga bagus gitu. Dan contohnya yang tadi 2 kucing saya tadi juga itu kucing domestik, jadi cakep. Jadi mungkin kita biar kesel alasannya kan. Iya. Karena sebenarnya kucing kita juga kebanyakan juga kucing Domestik. domestik sebenarnya. Gitu. Oke, nih ada lagi yang tambahan dari kamu kan? Gak ada. Mau closing nih. Ya udah. Oke teman-teman, jadi terima kasih yang sudah stay di segmen musik bersama dengan saya dan Atika, istri saya. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya, dan semoga yang tadi disampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, kalau konten ini bermanfaat, di like, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan share juga nih ke teman-teman kamu yang lain supaya bisa mendapatkan beragam tips menarik dan positif dari JRW Box Media. Sekian dari kita, sampai ketemu di segmen berikutnya dan see you, bye-bye. Bye.